Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Rumah ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah pencopotan Emmanuel Ebenezer dari Komisaris BUMN ya. Kemudian ada komentar dari PA Wasekjen PA212 Novel Bamukmin ya. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca. Sesuai yang dilansir oleh jpnn.com, Immanuel Ebenezer dicopot dari Komisaris BUMN, PA212 harusnya dia naik jabatan. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin mengomentari pencopotan yang dialami Immanuel Ebenezer dari jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero PT Mega Eltra. Pencopotan ini diduga ada kaitan dengan kesaksian lelaki yang juga ketua Jokowi Joman, itu di sidang terorisme Munarman. Pencopotan Immanuel sebagai komisaris ini semakin resim sudah buta dan tuli akan kebenaran, kata Novel kepada wartawan. Novel menyebut seharusnya Immanuel diberi penghargaan karena bisa melihat dengan jernih suatu permasalahan. Nul, sapaan karib Immanuel sudah membuktikan Munarman adalah anak bangsa yang kiprahnya jelas untuk negeri ini, ujar Novel. Nul harusnya naik jabatan karena beliau gigih menegakkan kebenaran dan menjadikan Jokowi bermartabat, kata Novel. Ya, ya sobat sekalian ya, kita ketahui memang sempat memanas ya, ataupun sempat banyak diberitakan di media terkait masalah pencopotan Emmanuel Ebenezer atau Nol, ketua Jokomania yang malang melintang menjadi pembela Jokowi gitu ya. Nah, kita juga patut pertanyaan, memang banyak diduga ya, memang banyak diduga yang dilakukan oleh pencopotan Nol itu diduga karena adanya pembelaan gitu ya, aksi dia sebagai menjadi saksi yang meringankan Munarman yang terduga yang saat ini masih dalam proses pengadilan dan terkait masalah dugaan tindak pidana terorisme. Ya, ini memang masih dugaan ya, tetapi memang sudah bisa dibaca oleh publik bahwasanya tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Nah, itu kalau kita melihat kiprahnya Nol ya, pada terakhir-akhir ini kan bisa dinilai gitu ya. Bagaimana kalau pada saat dia misalnya pada saat anak Jokowi Gibran Kaisang itu dilaporkan oleh siapa namanya itu Ubedillah Badrun ya, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan TPPUA itu. Nah, kemudian Nol itu juga melaporkan Ubedillah Badrun gitu, dan di sini tidak ada reaksi ya. Nah, ketika dia melakukan menjadi saksi ya, dalam hal ini saksi meringankan Munarman ya, kita lihat langsung saja di reaksinya yaitu pencopotan dari BUMN ya, tepatnya BUMN PT Pupuk Indonesia PT Mega Eltra ya. Dan ini sudah memang direbutkan juga oleh pegiat media Denny Siregar gitu ya. Denny Siregar yang dan komentar di media sosialnya terkait dengan tuduhan kepada Nol yang mengatakan bahwasanya kalau di membela Munarman ya berarti dia juga seorang teroris gitu. How come gitu ya? Bagaimana? Padahal kalau kita melihat apa yang dilakukan Nol itu dalam kapasitasnya sebagai saksi gitu ya, sebagai saksi ketika dia mempunyai informasi, kapasitas ya untuk menjadikan saksi dan diminta untuk menjadi saksi, ya tugas sebagai warga negara adalah menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Memberikan apa yang dia tahu, apa yang dia apa yang dia ketahui terkait aktivitas Munarman gitu ya. Nah, ini juga patut dipertanyakan ya. Memang ini bisa dinilai ini karena aksi monoton, tetapi memang belum dijelaskan secara resmi alasan pencopotan Nol gitu ya. Nah, memang kalau kita melihat aktivitas ini yang anggaplah karena melakukan pembelaan kepada Munarman ini juga patut dipertanyakan gitu ya. Apakah
saat ini keadilan itu tidak diperpihak lagi untuk negeri ini gitu ya. Padahal kalau kita melihat kalau seseorang itu dijadikan saksi, menjadi saksi, berarti dia sudah menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara yang baik gitu ya. Dia memberikan apapun yang dia tahu untuk dalam hal ini memberikan fakta gitu, keterangan nyata dan tidak abal-abal dan tidak rekayasa terhadap kasus Munarman yang patut diduga banyak sekali rekayasanya gitu ya. Dan kita patut menyesalkan juga gitu ya ketika terhadap kasus Munarman yang saat ini juga masih berproses dan waktunya sangat lama sekali, hampir kurang lebih 9 bulan lebih ya, tidak ada keputusan vonis dan banyak sekali rekayasa yang tersebar di media sosial ya terkait banyaknya misalnya jawaban dari para saksi yang tidak genuine ya, tidak asli. Misalnya ada jawaban yang diarahkan, itu sempat beredar di media sosial dan itu disampaikan oleh Munarman. Dan saat ini kita ketahui ya, ketika FPI itu dibubarkan, hampir kita bisa tebak gitu ya. Kalaupun hampir kita bisa tebak bahwasanya ini adalah efek ketika memang lingkar kekuasaan itu memang tidak menyukai gitu dalam tanda kutip terhadap satu kelompok tertentu gitu ya. Nah, harusnya kan harus merangkul ya. Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang hidup di sini, lahir di sini, minum dengan air di bumi ini, tetapi saling memukul. Nah, ini juga patut dipertanyakan pada penguasa yang terus dalam hal ini dalam tanda kutip terus-menerus menciptakan perpecahan gitu ya. Melemparkan isu radikul ya, padahal tidak ada kaitannya dengan permasalahan negeri ini ya. Permasalahan negeri ini ya jelas gitu ya, yang nampak konkret apa ya, misalnya korupsi korupsi yang merajalela ya. Kita bisa bayangkan dana bansos yang harusnya nyampe kepada rakyat itu dikorupsi oleh segelintir orang. Akhirnya rakyat tidak bisa menikmati dana yang seharusnya, meskipun kecil ya, minimal mereka bisa lah sedikit kebijakan dengan bantuan bansos. Nah, untuk kasus nol ya, memang patut diduga ya, ya kita melihat sendiri ya, memang kita juga patut mempertanyakan gitu fungsi adanya komisaris yang dijabat oleh seseorang yang tidak ada kapasitas dalam hal ini ya. Yang bisa menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tugas komisaris gitu ya. Komisaris, apalagi ini adalah perusahaan Persero Pupuk Indonesia gitu. Apakah kapasitas misalnya seseorang itu dimasukkan? Apalagi hanya bagi-bagi kue karena setelah kemarin mendukung penguasa. Dan artinya kalau seperti ini ceritanya berarti tidak sesuai dengan profesionalitas gitu. Nah, ini patut kita sesalkan karena BNN ini berarti dalam tanda kutip akan menjadi sapi perahan gitu ya, sapi perahan yang akan jadi perahan bagi mereka yang dan ditempati orang-orang yang tidak sesuai dengan kompetennya gitu. Dan ya sekali lagi, pemecatanmu sekarang ini belum jelas gitu ya. Apakah dia benar-benar karena kemarin aksinya membela Munarman menjadi saksi yang meringankan, ataupun ada apa namanya alasan yang lain gitu ya. Tetapi ya memang anggaplah karena aksi Munarman misalnya, kalaupun itu terjadi berarti tidak ada apa namanya profesionalitas gitu ya, profesionalitas dalam hal kenapa dia menjabat, kenapa dia juga dipecat gitu ya. Kalaupun dia tidak profesional ya, ya wajar lah. Ya. Tetapi kalau ini berkait dengan masalah politik ya, padahal kita ketahui BUMN tidak harus ada kaitannya something to do with politik gitu ya. Harusnya tetap pure melakukan bisnis negara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kemudian dibagikan kepada rakyat ya. Tugasnya seperti itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, memang kalau kita mengacu pada komentar dari PA212 Wasekjennya Novel Baswedan, memang benar ya, kalaupun dia sudah menjalankan fungsinya sebagai warga negara baik, termasuk
dalam hal ini menjadi saksi kasus mana ya harus diberi apresiasi gitu ya, apresiasi gitu ya. Ketika dia menjadi berarti naik jabatan ataupun memberikan apresiasi dari komisaris yang lain atau dirut terkait masalah ini. Nah, itu kan tidak, tetapi direaksi dengan cara sebaliknya ya. Nah, memang kita masuk masalah krisis ya, krisis tentang apa namanya keadilan dan juga apa namanya keadilan dan juga masih terpecah belah terhadap dua golongan ya, yang pro sama penguasa dan yang mengkritik ya. Yang pro ya, kita ketahui akan diberikan fasilitas, termasuk juga diberikan jabatan yang nikmat di BUMN ya, meskipun tidak sesuai dengan kapasitas profesionalitasnya. Nah, ini juga patut kita pertanyakan, mengingat ya kembali lagi BUMN itu mempunyai banyak sekali PR, termasuk juga banyak besarnya utang ya. BUMN yang mayoritas BUMN itu yang merugi, yang patut dipertanyakan bagaimana kinerjanya. Apakah mereka hanya sekedar dalam tanda kutip bagi-bagi uang, ya, membagi-bagi jabatan yang tidak sesuai dengan jabatannya, ataupun mereka menjalankan amanat ataupun tugas mereka sesuai tupoksi ya, bekerja untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan untuk sebesar kesejahteraan rakyat atau untuk bagikan lagi kepada keuntungan negara yang nantinya dibagikan kepada rakyat. Nah, ini patut dipertanyakan ya. Masalah PR yang tidak selesai ini menjadi PR juga bagi yang tentu saja Menteri BUMN ya, Menteri BUMN yang mempunyai banyak sekali PR ya, terutama masalah utang yang menumpuk, dan yang terakhir adalah teguran dari Saudara Bapak Presiden yang menegur bahwasanya untuk mengurangi pembelian produk-produk dari impor luar negeri yang tentu saja akan merugikan negeri ini juga ya. Misalnya semuanya impor, ini impor. Padahal kita yang mempunyai fasilitas dan juga potensi yang luar biasa seharusnya bisa memenuhi kebutuhan di negeri ini sendiri. Ya, kita tunggu saja terkait masalah pencopotan nol ya, bagaimana selanjutnya, apakah ada penjelasan resmi dari BUMN yang memecat nol ya terkait alasan real ya, ataupun akan terus dibiarkan memanas seperti ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.